lagi dengerin Dodi 3D di Funky Request. Dan sejam ke depan Dodi gak sendirian. Cewek cantik di depan Dodi sudah siap menemani Dodi. Asik. Cerita banyak soal pengalaman Doi sampai akhirnya ada di 99ers siang hari ini. Selamat siang. Halo, siang. Langsung seger ya kalau dengar suaranya ya. Baby. Hai. Apa kabar? Baik. Kita kenal dari zaman tahun berapa ya, Bebe? Iya, udah lama. Dari Baby masih kecil banget. Iya. Tapi udah aktif banget dari zaman SD. SD. Itu SD ya? SD. Gila ya. Emang udah punya bakat untuk jadi sesuatu, Baby ya. Dan Baby ini adalah salah satu member dari JKT48. Yeah! Selamat datang Baby di 99ers. Iya. Sehat kan hari ini? Sehat-sehat. Kenapa sih kayak yang tegang gitu, kayak yang Enggak. deg-degan, capek. Enggak. Seneng ya? kok, seneng. Seneng ya? Datang dari Jakarta kapan sih? Aku sih dari tadi malam udah di sini. Udah di Bandung? Iya. Tapi basically orang Bandung, Baby kan? Iya, orang Bandung. Jadi kayak Udah pulang biasa. kampung akhirnya gitu ya. Apa sih yang lu kangenin dari Bandung, Beb? Aku kangen. Sebenarnya kan aku sekolah juga di sini sih. Iya, cuma ya enak aja kalau biasa di Jakarta kan agak panas. Kalau di sini adem. Ya. Home sweet home, nyokap semua di sini soalnya ya. Iya. Itu dia ya. Oke. Sebelum kita bakal ngobrol banyak lagi soal JKT48. Sebelum kita ngobrol banyak sama Baby ya, kita bakal dengerin dulu satu lagu dari JKT48. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana nanti Niners, Dodi 3D sama Baby dari JKT48. It's 99 Radio 100 FM Bandung, the funky station. Baby. Ya. Ini nama lo banget ya, Bebe? Iya, kayak lagunya buat aku itu. Asik. Oke, kalau kita flashback ke pertama kali Baby bisa terpilih jadi salah satu member dari JKT48. Boleh cerita nggak sih, Beb, gimana sih kok bisa akhirnya Baby dari Bandung termasuk di antara beberapa orang yang beruntung ya? Iya, jadi kan awalnya aku emang udah nari kan di Bandung kan. Terus jadi dari staff JKT-nya tuh datang ke Sanggar Dance. Jadi ceritanya audisi gitu, disuruh dance sama nyanyi. Akhirnya kepilih ke Jakarta. Udah gitu kayak ada karantina sebulan gitu, diajarin dance heavy rotation. Akhirnya tanggal 2 November 2011 kepilih deh final audisi gitu. Jadi karantina itu termasuk salah satu proses audisi, belum diterima berarti pas itu ya? Jadi harus ikutan karantina dulu? Iya. Diajarin segala macam dulu heavy rotation and then baru diputuskan tanggal 2 November 2011. Oke, ketika diputuskan berarti dulu resmi tergabung di JKT48 yang jumlahnya lumayan banyak ya? Iya. Ada yang kenal di antaranya? Dulu sih kenalnya waktu di karantina doang sih. Jadi baru kenal di karantina gitu ya? Lo termasuk orang yang beruntung di antara mungkin ribuan orang yang ikutan audisi pastinya ya? Dulu ada ribuan. Oke. Nah terus perasaannya gimana pada saat itu? Seneng pasti? Seneng banget. Dan gak nyangka sih. Iya gak nyangka ya. Terus apa sih? Ketemu sama orang baru, jumlahnya banyak, di trainee, terus karantina. Senang. Melelahkan pasti gak sih? Senang sih, pengalaman baru juga. Lagian ini kan JKT48 juga, maksudnya sister group dari AKB gitu di Jepang. Terus jadi kita udah ke Jepang juga, jadi banyak nambah belajar juga kita pengalaman baru gitu. Hitung-hitung liburan gratis, dapat duit juga gitu ya. Ya lumayan. Oke, pada saat audisi emang disuruh ngapain aja sih waktu itu? Audisi sih lebih ke dance sama nyanyi sih. Ngedance sama nyanyi? Iya. Oke. Cuma waktu itu karena kan kita tuh idol group, jadi konsepnya tuh berkembang sama fans. Jadi awalnya kita nggak jago-jago banget itu dance sama nyanyinya tuh. Jadi lu jago loh, jangan salah. Iya. Jadi memperhatikan dari zaman dulu loh. Ya kan. Jadi fans tuh ngeliat dari awal perkembangan kita yang biasa aja sampai akhirnya kita bisa jadi sekarang gitu ya. Pada saat lo ikutan audisi, mengikuti hari-hari di karantina, ada kesulitan atau kendala apa sih yang Baby rasain sampai pernah homesick atau misalnya gimana gitu, kangen sama, aduh udah gue give up, udah deh gitu? Enggak sih, karantinanya tuh nggak sebulan full karantina gitu, jadi kayak cuma sore-sore latihan ke Jakarta doang gitu, jadi pulang sekolah ke Jakarta ya. Perjuangan ya? Perjuangan sih. Perjuangan ya. Oke, akhirnya 2011 November diputuskan masuk ke JKT48. Iya. Dan sekarang 2013 rilis album. Iya, akhirnya. Akhirnya setahun lebih. Setahun lebih karena
tahun di awal itu udah dilihat sih jadwal off airnya kencang. Belum ke Jepang ya. Terus ada penambahan member juga gitu ya. Iya, kan kita sekarang udah ada generasi kedua. Betul, generasi kedua ya. Jadi totalnya sekarang ada 52 member. 52 member? Betul. Tinggal bareng semuanya? Enggak. Oke. Tapi intensitas ketemunya sering? Hampir tiap hari sih. Cuma biasanya Gen 1, Gen 2-nya nggak ketemu bareng. Misalnya Gen 1, ya soalnya kita show teater juga kan bisa. Kadang ada event-event, ya, ada event tersendiri baru dibarengin. Ada beberapa. Jadi untuk event teaternya itu terpisah Gen 1, Gen 2, tapi ada kalanya digabungin semuanya. Oke, seru ya. Berarti ketika udah masuk ke JKT48, selain ada jadwal manggung, promo, jadwal teater juga. Ke Jepang masih sering? Ke Jepang terakhir tuh bulan apa ya? Terakhir di Tokyo Dome. Manggung di sana. Sedap ya. Apa sih yang bikin beda manggung di Indonesia, manggung di Jepang sih, Beb? Udah belum pernah soalnya manggung di sana. Beda orang-orang ya lah. Beda orang-orang. Tapi mereka appreciate dong sama JKT48 versus Indonesia sangat ya. Soalnya kita jarang juga kan orang Indonesia yang bisa perform di sana kan. Betul. Oke. Ih, seru ya. Oke. Nah, sekarang ngomongin soal albumnya sendiri ya. Setelah setahun lebih akhirnya rilis album. Title albumnya apa sih? Happy Rotation. Ada berapa track di dalamnya? 10 lagu. 10 lagu. Ya, jadi di situ tuh ada 2 tipe. Ada tipe A. Tipe A itu ada CD. Kayak rumah ya tipenya ya. Ya, CD isinya 10 lagu sama DVD. Isinya 2 video gitu. Terus ada bonusnya. Bonusnya tuh kalau di DVD ada regular handshake event tiket. Terus ada special postcard, special foto, sama message card yang kita tulis sendiri. Itu tuh harganya 99.000. Nah, terus kalau yang tipe B itu bedanya cuma nggak ada DVD-nya. Jadi cuma CD dan si merchandising yang tadi. Merchandise-nya beda. Oh, beda. Kalau ini special postcard, junken card, sama kalau di sini individual handshake. Jadi misalnya aku mau handshake sama baby nih, baby aja gitu ya. Harganya 50.000 kalau tipe B. Gila ya. Ini salah satu bentuk baru ya. Karena belum pernah ada sebelumnya artis manapun selain JKT48 yang punya bundlingan paket seperti ini gitu ya. Oke. Baby sendiri sebenarnya kalau udah dilihat kan backgroundnya dari dulu kan emang suka nari, sering manggung di Bandung kayaknya debutting MC, dancernya pasti dancernya Baby juga gitu, makanya kita udah kenal sebenarnya. Oke, nah sekarang masuk ke satu manajemen yang amat internasional kalau udah dibilang seperti ini gitu ya. Dan lu pasti belajar banyak dari ketergabungan Baby di JKT48 ya. Banyak banget. Perubahan apa yang Baby rasain dari yang sebelumnya sama Baby sekarang? Dulu kan misalnya di Bandung cuma dance biasa. Kalau sekarang aku udah dikenal gitu sama orang. Udah punya fans sendiri gitu kan. Fans lu sendiri apa namanya? Fans lu sendiri namanya apa ya? Apa ya? Babes gitu ya. Oke gitu ya. Jadi lo pasti ngerasain waktu juga berubah. Dan lebih padat juga. Betul, kalau kemarin dulu mungkin Baby dikenal di Bandung aja. Sekarang mendunia malah ya di Jepang juga udah. Sedap. Oke, di album ini dari 2 tipe album, tapi tracknya sama ya, 10 track di dalamnya. Tracknya sama. Oke, ini yang bikin lagunya siapa sih? Itu asli lagu-lagu sana yang diadaptasi ke sini atau ada lagu yang dibikin di Indonesia? Itu semuanya semuanya masih ngambil lagu dari AKB48 ditranslate ke Indonesia. Gitu. Ya, itu. Jadi emang konsepnya disamakan dengan si AKB48 gitu ya, cuman di translate ke Indonesia gitu ya. Ada lagu single sama lagu teater juga kita ambil. Oh gitu, lagu single ada, lagu teater juga ada ya? Sedap ya. Ada kesulitan gak sih? Lo berarti kan dance, nyanyi juga gitu loh. Ya kan itu. Ngedance aja udah lumayan ngos-ngosan, nyanyi lagi. Ya makanya kita selalu latihan rutin gitu kan. Ada physical training juga biar jaga fisik, jaga nafasnya biar kuat gitu. Oke. Pantangan makanan gitu. Iya, diatur juga pola makan semuanya. Pola tidur diatur juga. Tidur jam sekian, tidur lo gitu. Iya sih. Oke, di album ini, di album JKT48 yang Heavy Rotation ini, ada musisi-musisi atau siapapun yang ngebantuin gak sih sampai akhirnya album ini ada gitu loh? Ini sih kayaknya langsung dari Jepangnya. Betul, udah udah original dari sana. Oke. Jadi musik udah jadi, semua udah jadi. Kalian tinggal ngisi suaranya gitu ya, dan disamakan dengan di Jepang gitu ya. Oke. Lagu-lagunya sendiri, 10 lagu ini apa sih, cerita tentang apa sih? Kebanyakan sih apa ya? Kayak
perasaan suka gitu ke orang. Kebanyakan sih gitu. Tapi rata-rata emang lagunya ini ya cheerful gitu ya? Iya, cheerful. Emang gak ada yang mellow, gak ada yang galau gitu. Galau. Galau sih. Di teater ada sih ya? Ada. Karena cuma yang di lagu-lagu single yang sering denger emang cheerful rata-rata. Cheerful ya, karena emang mengedepankan dance. Dan kalian adalah teenage yang amat sangat apa ya, di usia kalian tuh kan kayak gitu ya, kawaii. Senang gitu ya. Oke, kalau di album ini sendiri berapa lama sih proses bikinnya? Pembuatan dari mulai rekaman, dari mulai segala macam sampai akhirnya udah dirilis di pasaran hari ini gitu loh. Baby sendiri kehitungnya berapa lama tuh proses rekaman gitu? Prosesnya sih berapa ya? Ya kita kan 1 tahun. Ya 1 tahun sih kita. Akhirnya 1 tahun itu ya? Lama ya? Ya maksudnya dari single awal sampai ke lagu yang terakhir ini akhirnya digabungin gitu lah. Iya 1 tahun tuh akhirnya lumayan ya, 365 hari. Dan hasilnya pasti memuaskan. Iya. Pasti ya. Baby sendiri gimana? Denger gitu ya? CD-nya lo denger hasilnya gitu, sebuah bandingan paket yang tadi itu. Ya seneng sih ya. Ya pokoknya akhirnya setelah setahun lebih bisa meluncurkan album, apalagi ini tuh ditunggu juga sama fans gitu kan. Betul. Nama fansnya apa sih? Fans JKT48. Ya. Fans JKT48. Ya, namanya itu aja. Dan rata-rata cowok-cowok isinya ya. Iya betul sekali. Oke. Kalau inget selama setahun itu ya, ada cerita seru nggak sih selama penggarapan album, selama Baby sendiri bareng sama teman-teman JKT48 yang total sekarang ada 52. Iya. Serunya apa ya? Kita apa ya? Kan kalau cewek-cewek kan kadang sensitif gitu kan. Lucu-lucuan kayak ngambek-ngambek dikit gitu kan. Oh ada ya kayak gitu ya? Ya kan udah pasti kan kalau lagi capek sensitif. Tapi kita biasa saling ngertiin sih. Udah tahu sifat masing-masing. Terus serunya kalau ngumpul pas kalau udah ada makanan tuh kayak rebutan gitu kan. Ya lucu lah, seru. Latihan gitu. Sering ini gak sih curhat, girls talk antara satu member dengan member yang lain gitu? Ya pasti ada lah. Ada ya? Kan kita udah deket juga hampir tiap hari ketemu. Tapi lu punya yang begini banget nih, yang CS berat sama Baby gitu? Aku sih lumayan dekat sama semuanya sih. Cuma ya lumayan dekat sama semuanya sih. Sama semuanya ya? Kenal semuanya, 52-52-nya. Agak-agak susah loh ngingetin nama orang 52 gitu kan. Awalnya waktu Gen 1 sih udah pasti kenal semua. Khatam ya. Kalau Gen 2 dulu awalnya masih, wah ini siapa ya namanya, tapi sekarang udah tahu sih namanya. Udah nempel nggak sih mereka? Enggak. Biar nggak ketukar maksudnya pakai nempel gitu loh. Oke, jadi seru banget ya selama kalian bergabung di sini di JKT48. Apalagi usia-usianya nggak jauh beda sebenarnya ya? Iya, dari 13 sampai paling tua 21 tahun. Iya, maksudnya umur-umur kalian yang nggak terlalu jauh beda, sama-sama cewek. Iya. Terus ngumpul ya. Satu hobi, dance, nyanyi juga gitu ya. Pengalaman seru juga pastinya ya. Oke, untuk JKT48 ini sendiri ya, jadwal manggung pasti padat. Terus sekarang promo album gitu ya. Sementara pasti lo juga punya sisi di mana gue juga pengen punya waktu sama keluarga, ketemu sama nyokap. Pasti bisa kangen sama nyokap gitu. Nah, menyiasatinya itu gimana, Beb? Kan apa ya? Kan biasanya kita tiap perform tuh 16 orang dan kita kan membernya juga banyak, jadi kan di rolling gitu, jadi ada jadwal gitu ya? Iya, jadi gitu. Pasti ada suatu hari di mana bisa. Jadi kan nunggu callingan gitu ya, misalnya, ini bulan gue manggung nih di calling gitu, atau? Biasanya 1 bulan itu udah dikasih jadwalnya gitu lah. Ya jadi ini main di sini gitu ya? Gila ya. Hebat. Berarti bener-bener stamina, kesehatan itu harus banget ya. Harus banget dijaga. Lo sendiri gimana cara menjaga kesehatannya? Karena jadwal padat. Jangan lupa makan ya itu ya, olahraga teratur ya. Ya. Gila ya. Di usia sekarang ini lo disiapkan menjadi seseorang yang waduh, hebat sekali tentunya ya. Oke, 10 lagu di album ini yang paling Baby suka. Lagunya apa sih judulnya sih? Heavy Rotation, Kimi no Kotogasu Dakara. Baby pasti. Baby. Ponytail to Shushu. Itu Shushu dibacanya ya. Gue bacanya Chow. Terus ada Sonichi, Masui J, Ogoe Diamond, Gomene Summer, Hamida Surprise sama Hiko Kigumo. Ada kesulitan nggak sih melafalkan, itu kan bahasa Jepang, pasti ada part-part Jepangnya nggak sih di lagunya? Ada dikit-dikit sih, cuma ya gampang lah. Ada training khusus bahasa Jepang itu nggak?
kadang-kadang suka ada diajarin Jepang. Soalnya kan kita juga ada dua member AKB48 yang ditransfer. Oke. Jadi kadang kita suka kayak kan dia belajar Indonesia, kadang-kadang kita nanya bahasa Jepang itu apa. Dia emang sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia awalnya. Awalnya nggak bisa, tapi sekarang dia udah pinter gitu ngobrol. Nggak ada kesulitan komunikasi antara kalian dengan dia yang dua orang itu gitu. Awalnya pakai bahasa isyarat, udah ada translator. Tapi lama-lama dia ngerti sendiri gitu, kita ngomong apa, oh ya gitu. Iya. Soal culture sendiri nih, dua orang Jepang ini pasti sesama Asia pasti ada kesamaan, tapi pasti ada perbedaan juga. Iya. Ada kesulitan nggak sih beradaptasi sama dia gitu? Kebanyakan sih dia yang adaptasi sama kita, soalnya kan kita lebih banyak gitu. Tapi kalau Jepang yang dikenal lebih tepat waktu ya kita berusaha untuk on time selalu gitu biar on time, betul. Ya gitu. Strictly ya kalau soal waktu mereka tuh ya. Ya. Itu pelajaran positif buat kita nih orang Indonesia kadang-kadang suka santai. Iya, ngaret. Boleh ya. Oke, masih baik lagi bakal kita obrolin soal JKT48 dan kita bakal buka line SMS 0811209990. Kalau kamu pengen ngobrol, pengen nanya apapun yang pengen kamu tanyain soal JKT48 ke Baby, nanti bakal Baby yang jawab. Karena kalau nanya ke Dodi nggak tahu karena saya bukan membernya. Ya. Udah pasti saya ditolak kalau mau ngelamar jadi membernya JKT48. Harus cewek. Harus cewek ya. Lu bisa Rit. Jangan kemana-mana, tidak ada Fakir Request Dodi 3D masih barengan dengan Baby, membernya dari JKT48. Akhirnya Baby gak sendirian ya Bebe, tadi udah deg-degan katanya sendirian. Iya. Selamat siang Mel. Melody ya? Iya. Asik. Dari mana Mel? Tadi dari kampus dulu. Masih ya, kuliah rajin ya? Alhamdulillah ya. Oke, selamat datang nanti Niners Melody. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau tadi udah ngobrol sama Baby soal gimana ceritanya Baby akhirnya bisa bergabung jadi membernya JKT48. Yeah. Nah kalau Mel sendiri itu gimana ceritanya sampai akhirnya kok bisa jadi member, one of the member dari JKT48 Mel? Ya jadi waktu itu kan kita kan emang ada audisi tuh. Nah awalnya juga awalnya nggak tahu tuh, tapi ada yang nawarin buat casting gitu kan. Oke. Nah udah gitu langsung ikutan tuh. Taunya masuk tahap berikutnya ke Jakarta aja. Nah taunya dipanggil, taunya masuk audisi terus kita selama sebulan ya Bebe. Sebulan kita pelatihan gitu ya, dancing, terus nyanyi juga kita belajar dikit gitu ya. Kalau waktu itu awal-awal, terus akhirnya final audisi kepilih, terus jadi member JKT48 deh. Sedap ya. Basicnya sendiri kalau Baby ini dari zaman dia masih kecil dulu tahu banget doi gitu ya. Nah kalau Mel sendiri sebelum audisi, apakah Mel juga emang udah terjun ke dunia showbiz entertain gitu loh? Kalau misalnya dibilang entertain banget enggak, tapi pernah gitu coba-coba kalau misalnya jadi buat foto pernah gitu ya. Kalau buat dance sih dari kecil pernah, tapi cuma dance biasa nggak mendalami kayak Baby gitu ya. Kalau Baby kan di sanggar ya Bebe. Kalau aku enggak gitu. Pernah gitu. Oke, jadi emang sebenarnya bakat seninya emang udah ada seperti di Mel juga ya. Ya. Setelah langsung ada sebenarnya gitu ya. Mungkin. Karena kalau nggak ada lo nggak mungkin terpilih. Dan paling sering nongol di TV juga Baby Melody ini ya. Iya dong. Oke. Masuk ke JKT48, banyak perubahan yang dialami sama Baby. Pasti Melody juga sama ya. Apa yang lo rasain setelah lo masuk dan terpilih jadi membernya JKT48? Banyak sih yang didapat ya. Selain kan sekolah juga masih gitu ya, masih kuliah. Terus kita tuh di sini emang belajar bagi waktu gitu. Jadi kan kita juga sibuk ya Bebe, sibuk banget. Terus jadinya harus bisa bagi waktu antara pendidikan sama kerja kita gitu. Betul. Untungnya di JKT48 disesuaikan gitu sama jadwal kita. Sedap. Itu dia ya. Oke, kalau JKT48 pasti punya manajemen yang kuat sekali. Nah, di tiap personal sendiri kalian punya manajer sendiri gak sih? Misalnya yang ngingetin kalian untuk apa-apa segala macam gitu. Kita belum masing-masing belum, tapi kita sama ya Beb ya, sama jadi misalnya di grup barengan gitu, kitanya juga ngerti sendiri gitu, jadi kasih tahu gitu. Oke, jadi kalian sering bareng ya berarti ya? Sering banget. Jadwalnya sering bareng juga akhirnya gitu ya? Tiap hari. Dan sama-sama orang Bandung juga karena Melody orang Bandung ya? Iya. Gitu ya. Oke, kalau ngomongin soal JKT48 dengan gennya udah gen 2 sekarang kan ya? Iya. 52 orang, tuh ada kemungkinan bakal nambah gen gak sih? Mungkin aja ya, soalnya AKB48 sendiri udah berapa belas ya? Berapa belas? 16, 14 ya? Pokoknya udah banyak belasan gen ya? Iya udah belasan gen. Dan untuk kemungkinan juga buat kamu semua yang mungkin pengen banget kayaknya seperti kayak Mel, kayak Baby juga yang bergabung di JKT48,
mungkin aja bakal ada gen berikutnya gitu ya. Buat menurut kalian sendiri nih, apa sih yang harus disiapkan kalau nanti di luar sana pengen banget jadi membernya JKT48? Apa ya? Lebih ke percaya diri gitu. Nggak harus jago nari atau jago nyanyi sih, yang penting punya kemauan dan usaha. Mau belajar dan optimis sama mimpi kalian gitu. Bahwa kalian tuh bisa gitu meraih mimpi kalian. Iya betul. Karena terbukti kalian berdua juga yang asalnya mungkin Baby bisa ngedance ya. Mel mungkin agak belum terlalu jago dance, tapi di semuanya itu bakalan ada karantina, bakal ada pelatihan yang akhirnya membuat kalian bisa mencapai titik sekarang gitu ya. Punya album 10 track. Dengan 2 jenis albumnya itu tadi ya, tipe A dan tipe B ya. Oke, ada nanya nih dari Dani katanya, kalian ada rencana buat meet and greet di Bandung nggak sih, showcase gitu JKT48? Kayak belum ya di Bandung ya? Belum. Cuma hari ini kita kebetulan ada direct selling. Direct selling. Jadi hari ini kamu cuma bisa dengerin promo radio dan juga direct sellingnya gitu ya. Direct selling. Ntar cek aja di Twitter official JKT48. Betul sekali. Nah, untuk showcase sendiri belum ada rencana ya? Belum ya? Sebelumnya pernah sih gitu waktu di di Unpad ya, kita ngisi acara Facebookan, terus di situ ada pernah juga di mana sih acara elektronik itu, Login Store. Oh iya, itu juga pernah juga ya. Pernah. Tapi dalam waktu dekat belum ada lagi jadwal ya. Belum. Nanti mudah-mudahan kita bikinin nanti Nainus deh ya. Nanti Ditunggu. Nah itu. Aku bulan ini pengen kalian cuma pada nggak bisa tanggal kemarin ya. Maret kayaknya. Semoga bisa. Amin. Amin. Oke, dari Wiri di SMA Negeri 23. Mau nanya dong sama Baby sama Melody, kalau CD, DVD, merchantnya baru bisa dibeli di online atau ada toko khusus yang menjual segala macam all about JKT48? Kalau mau komplitnya sih ke JKT48 Teater ya. Saat ini masih dijual di teater sama online di Rakuten sama dadatop.com. Nanti mulai tanggal 2 Maret baru disebar di toko-toko. 2 Maret udah ada di toko-toko ya Indonesia ya. Iya. Oke, nah buat nanti semua yang belum tahu teater itu di mana sebenarnya teater itu? Jadi teaternya ada di FX Senayan lantai 4. FX Senayan Jakarta lantai 4. Di situ kamu juga bisa beli DVD, CD, merchant dan penampilan kalian juga di sana ya. Oke, gitu Willy SMA 23. Terus dari Chandra Nurhadi, buat kalian berdua, Artifans. Oke, Melody dulu. Artifans itu sangat penting banget karena kan kita ini adalah idol you can meet. Jadi kita tuh deket banget sama fans. Jadi segala perkembangan kita tuh diperhatikan sama fans. Jadi mau kita yang tadi kita nggak bisa apa-apa sampai kita belajar sampai bisa gitu ya, fans tuh tahu gitu. Jadi mereka tuh yang selalu support kita gitu. Tanpa mereka kita nggak akan seperti sekarang bisa gitu. Seperti sekarang. Betul. Itu kata Mel. Kalau Baby sendiri? Sama sih intinya gitu. Karena kalian juga dibentuk kita langsung dari fans juga. Kita tumbuh berkembang bersama fans. Betul. Dan udah ribuan kayaknya ya fansnya. Gila ya. Amin. Hebat. Semoga tambah, amin. Amin. Pasti. Amin. Oke, dari Mada, apa sih motivasi kalian bergabung di JKT48? Terus rencana ke depan dari Baby sama Melody apa katanya Mada? Baby dulu. Pengen lebih punya pengalaman, pengen lebih bisa belajar untuk menjadi lebih baik lah. Pasti ya. Ke depannya sih masih pengen di sini sih, masih pengen di JKT48. Bareng sama teman-teman yang 52 yang seru-seru ini ya. Iya. Oke, kalau Mel, motivasi di JKT48 itu pengen jadi multi talent person gitu. Jadi pengen jadi orang yang multi talent, jadi segala bisa, karena di JKT48 ini kita nggak cuma dancing, singing, tapi attitude kita juga perlu baik gitu di sini, tuh harus baik gitu. Terus selanjutnya ya masih pengen di sini ya pinter-pinter bagi waktu aja antara pendidikan sama kerjaan gitu. Itu ya. Itu agak susah sebenarnya ya. Susah, tapi kalau misalnya kita berusaha kita pasti bisa gitu. Pasti ada solusi jalan tengahnya gitu. Pasti ada. Oke. Dari Bima di Cianjur. Saya ini pengurus fanbase Cianjur loh katanya. Wow. Mau nanya ke Baby. Ada niatan akselerasi nggak? Terus kapan main ke Cianjur JKT48 katanya? Niatan akselerasi? Waktu SMP kan akselerasi. Coba SMA pengennya sih cepet juga, coba kayaknya enggak deh.
Kayaknya 3 tahun aja menikmati masa SMA. Ya. Itu lagi seru-serunya soalnya. Iya, SMP aja lah Akselnya. Akselnya SMP aja ya. Terus ada rencana main ke Cianjur nih katanya. Doakan saja. Pengen sih ya tur-tur keluar kota. Ya. Jadi karena Indonesia tuh punya daerah banyak banget. Dan pastinya bakalan jadi pengalaman yang sangat berharga buat kalian ketika masuk ke daerah-daerah yang banyak orang yang suka sama kalian ya. Oke, doain aja Bima. Bima ini pengurus fanbase Cianjur katanya. Thank you Bim. Dari Rosyani, ada nggak sih yang bikin risih dari kelakuan fans katanya? Baik-baik loh, fansnya baik-baik loh. Sebenarnya kalau risih sih enggak, cuma karena fans JKT48 sendiri mereka bakalan mengerti kita tuh posisinya lagi ngapain gitu. Jadi mereka tuh pasti menghargai kita seperti apa gitu. Betul. Oke, waktu itu pernah nih ada cerita ya. Jadi waktu itu sempat ada acara Kickfest di Bandung gitu ya. Acara anak muda kan. Lagi ke sana tuh jalan sama teman gitu sama teman. Terus taunya pas pulang ada mention nih, lagi baca-baca mention kan. Terus ternyata gini, wah Kak Melody tadi ke situ ya, ke Kickfest katanya gitu. Tapi aku nggak akan sapa Kak Melody soalnya pengen Kak Melody merasakan Kak Melody lagi jadi orang biasa katanya. Jadi mereka emang menghargai kita gitu. Ngertiin kita gitu. Karena basically ya kalian juga manusia sebenarnya. Pengen juga jalan-jalan santai gitu ya. Jadi mereka juga ngerti. Tapi itu salah satu resiko ya ketika kita masuk ke dunia